Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, anak-anak solih solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi kelas 3, bab 3 mengenai ayo berperilaku terpuji. Sebelum kita mulai mempelajari mengenai materi ayo berperilaku terpuji, marilah kita bersama-sama berdoa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga kita dapat ditambahkan ilmu dan diberikan kemudahan dalam mempelajari materi ini. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai perilaku terpuji. Ibu yakin, pasti anak-anak solih-solihah pernah mendengar ada yang berbicara mengenai perilaku terpuji, baik itu di sekolah ataupun di rumah. Nah, perilaku terpuji itu apa sih? Perilaku terpuji adalah segala sikap, perbuatan, dan ucapan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Perilaku terpuji adalah perilaku yang dianggap baik dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Mencakup apa saja? Banyak sekali ya. Mencakup sikap moral, seperti jujur, sopan, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Perilaku terpuji ini dapat memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat, di antaranya menciptakan hubungan yang baik antara satu orang dengan orang yang lainnya, dan juga mendukung pertumbuhan, kesejahteraan, dan kerjasama antara individu-individu yang lainnya. Nah, tentu saja perilaku terpuji ini sangat disukai oleh Allah. Selain perilaku terpuji, tentunya anak-anak solih-solihah juga pernah mendengar tentang perilaku tercela. Perilaku tercela adalah sifat yang sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Perilaku tercela ini kebalikannya dari perilaku terpuji. Perilaku tercela juga disebut sebagai akhlak tercela atau akhlakul majmumah. Contohnya apa saja? Banyak sekali, seperti berburuk sangka, boros, kufur, syirik, dan lain sebagainya. Perilaku tercela dapat dihindari dengan cara menjadikannya sebagai panduan dalam berperilaku, selektif dalam memilih sahabat ataupun teman. Atau selain itu juga kita harus sering melakukan introspeksi diri dan menghindari hal-hal yang negatif. Nah, tadi kita sudah tahu ya, apa perbedaan dari berperilaku terpuji dan juga berperilaku tercela. Berperilaku terpuji itu adalah perilaku yang baik-baik, sedangkan yang perilaku tercela itu adalah perilaku yang tidak baik ataupun kurang baik. Nah, di sini pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 4 hal mengenai berperilaku terpuji. Apa saja? Yaitu yang pertama, kasih sayang, yang kedua, empati, yang ketiga, bertutur kata yang lembut, dan yang keempat adalah jujur. Sebetulnya, perilaku terpuji itu sangat banyak sekali. Tapi, pada materi kelas 3 di bab 3 ini, yaitu ayo berperilaku terpuji, kita membahas 4 bagian ini saja. Mungkin untuk yang lainnya bisa kita bahas di lain kesempatan. Baiklah, yang pertama kita akan bahas mengenai kasih sayang. Kasih sayang artinya adalah saling mengasihi dan saling menyayangi. Kasih sayang adalah perasaan halus dan belas kasihan di hati.
Sifat kasih sayang menimbulkan sikap lemah lembut. Sifat kasih sayang ini juga memunculkan perbuatan terpuji, karena dengan sifat ini kita dapat memaafkan dan berperilaku baik terhadap semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tidak hanya kepada sesama manusia, kita juga harus mempunyai rasa kasih sayang kepada tumbuh-tumbuhan dan juga binatang. Rasulullah SAW saat berdakwah juga dengan penuh kasih sayang. Beberapa bentuk kasih sayang sesama muslim adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, lemah lembut dalam bersikap dan bertutur kata. Tentu saja kita harus bertutur kata dengan sopan, tidak boleh membentak-bentak kepada teman atau bahkan kepada orang yang lebih tua dari kita. Yang kedua yaitu tawadu terhadap sesama muslim. Tawadu dalam arti yang sederhana adalah rendah hati atau tidak sombong. Tawadu dalam pandangan yang lebih luas merupakan sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong dan tinggi hati dengan apa yang kita miliki, serta tidak mudah tersinggung. Yang ketiga, tersenyum, memberi salam, dan menyapa. Pasti anak-anak soleh-solihah pernah dong mendengar di sekolahan bahwa ada makna 3S ya, yaitu senyum, salam, dan sapa. Nah, senyum merupakan ekspresi wajah yang menunjukkan gerakan bibir atau kedua ujungnya. Kebanyakan orang senyum berarti menampilkan rasa kebahagiaan atau senang. Sedangkan salam dapat diartikan sebagai pernyataan hormat, damai, selamat kepada orang lain, dan juga sapa. Yang keempat yaitu meringankan dan membantu kesusahan sesama muslim. Tentu saja sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sendiri. Jadi, kita harus tetap membantu, saling menolong, saling membantu, meringankan kesusahan teman kita. Apapun misalkan, contohnya saat kita di sekolah, teman kita lupa membawa pensil, jika kita memiliki pensil yang berlebih, bolehlah kita pinjam kepada teman. Tapi dengan catatan, tidak boleh mengharapkan imbalan ya. Jadi harus ikhlas meminjamkannya itu. Perilaku terpuji yang kedua yang akan kita bahas yaitu empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan pengalaman orang lain. Empati juga dapat diartikan sebagai kondisi psikologis ketika seseorang ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Empati merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial manusia. Empati dapat membantu membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Bagaimana caranya berempati? Empati dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, berkorban untuk orang lain. Yang kedua, mencoba memandang masalah dari sudut pandang orang lain. Karena bisa jadi, sudut pandang orang lain itu lebih baik daripada sudut pandang kita dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, mempercayai atau menghargai orang lain. Yang keempat, peka terhadap perasaan orang lain. Jangan sampai saat ada teman kita yang sedang mengalami musibah, kita malah tertawa-tawa di depan orang tersebut. Tentu saja hal itu kurang etis atau kurang baik ya. Contoh empati, ikut merasa sedih jika ada teman yang berduka ataupun sedang terkena musibah. Yang kedua, menolong dan mengobati teman yang terjatuh, baik itu dari pohon ataupun dari sepeda. Jangan sampai saat kita melihat teman kita terjatuh atau mengalami kecelakaan seperti itu, kita malah hanya berdiam diri, berpangku tangan, atau bahkan malah mengejeknya atau menertawakannya. Bantulah apa yang bisa kita bantu. Yang ketiga, membantu dan menyumbang untuk korban bencana. Kalau yang membantu dan menyumbang ini, kita bisa melakukannya semampu kita, baik itu materi ataupun dengan yang lainnya.
Ibu yakin anak-anak solih-solihah pasti selalu bertutur kata yang lembut, baik itu kepada teman atau bahkan kepada orang tua di rumah ataupun guru di sekolah. Nah, ini ada beberapa contohnya, yaitu satu, berbicara baik dan sopan kepada orang tua dan guru. Yang kedua, tidak berbicara kasar kepada teman. Yang ketiga, bernada rendah ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Perilaku terpuji yang terakhir yaitu jujur. Hayo, siapa yang tahu apa sih arti jujur itu? Pasti semua anak-anak solih-solihah sudah tahu. Jujur artinya mengatakan sesuatu dengan sebenarnya. Jujur berarti juga berkata apa adanya, tidak ditambah-tambahi, ataupun tidak dikurang-kurangi. Jujur berarti berbuat sesuai kenyataan yang ada. Lawan dari jujur adalah bohong. Contoh perilaku jujur. Yang pertama, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, mengerjakan sholat dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan sampai saat kita sholat hanya melakukannya dengan khusyuk saat ada orang yang melihat. Ya, yang kedua, jujur pada diri sendiri. Contohnya, saat ada ulangan atau ujian, kita berusaha untuk tidak mencontek ataupun melihat pekerjaan orang lain. Yang ketiga, jujur pada teman. Contohnya, tidak pernah curang saat bermain bersama. Yang nomor 4, jujur pada guru. Contohnya, mengumpulkan tugas hasil pekerjaan sendiri. Jangan sampai tugas yang dikumpulkan adalah tugas yang dikerjakan oleh orang lain ya. Yang kelima, jujur pada orang tua. Contohnya, menunjukkan nilai ulangan apapun hasil nilai kita, baik itu bagus ataupun jelek. Jika dirasa nilai kita kurang maksimal, kita harus berusaha lebih giat lagi untuk belajar. Yang nomor 6, jujur pada semua orang. Contohnya, jika kita menemukan dompet di jalan, maka kita harus berusaha mengembalikan dompet tersebut kepada yang punya. Jangan malah kita ambil uangnya, kemudian dompetnya kita buang. Tidak boleh ya. Nah, akhirnya kita sudah selesai membahas 4 perilaku terpuji. Sebetulnya, perilaku terpuji itu sangat banyak sekali. Mungkin akan kita bahas di lain waktu. Sebelum kita akhiri, mari kita bernyanyi bersama-sama terlebih dahulu. Terlebih dahulu, silakan anak-anak mendengarkan ibu. Nanti kita baru bernyanyi bersama-sama ya. Hai kawan semua, berperilaku yang baik, berperilaku terpuji agar disayang Allah. Kasih sayang sesama, empati berkata sopan, jujur selalu, tidak bolehlah bohong. Sangat mudah kan anak-anak? Coba ya, kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Hai kawan semua, berperilaku yang baik, berperilaku terpuji agar disayang Allah. Kasih sayang sesama, empati berkata sopan, jujur selalu, tidak bolehlah bohong. Sekali lagi, oke? 1, 2, 3. Hai kawan semua, berperilaku yang baik, berperilaku terpuji agar disayang Allah. Kasih sayang sesama, empati berkata sopan, jujur selalu, tidak bolehlah bohong. Terima kasih anak-anak solih-solihah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.